Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpahnya nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah yang telah mendapatkan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala harus banyak mensyukuri nikmat dengan cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memanfaatkan nikmat, mempergunakan nikmat di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau yaumil qiyamah. Jemaah rahimakumullah, merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat penting yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan inayah kepada kita, bimbingan kepada kita agar bisa beribadah dan memperbanyak amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ma'unah, Allah berikan pertolongan kepada kita agar kita bisa beribadah dan memperbanyak amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu difahami jamaah rahimakumullah, perlu diketahui jamaah rahimakumullah, bahwasanya ada yang lebih penting dibandingkan itu, yang harus kita ilmui, yang harus kita pahami. Bagaimana agar ibadah yang telah kita lakukan pahalanya tidak digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya tidak dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada beberapa perkara, ketika perkara itu dilakukan seorang hamba bisa menghapus beberapa amal ibadahnya, bahkan bisa menghapus seluruh amal perbuatannya. Jika kita nanti ketika seseorang ini menghadap Allah, tidak ada satupun amal kebajikan yang dia bawa. Maka benar kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib minal Kalami Thayyib, beliau mengatakan walaysa sa'nu fil amal innama sa'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Yang paling penting itu bukan banyaknya beramal, tetapi ada yang jauh lebih penting daripada itu. Bagaimana menjaga amal ibadah kita yang telah kita lakukan, pahalanya tetap terjaga, tidak terbatalkan karena dengan sebab perkara-perkara yang lainnya. Maka pada khutbah kita siang hari ini akan kita jelaskan beberapa macam perbuatan, amalan yang ketika dilakukan oleh seseorang hamba akan menghapus sebagian amal ibadahnya, bahkan ada yang bisa menghapus seluruh amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jamaah rahimakumullah, merupakan amalan perbuatan yang bisa menghapus seluruh amal ibadah hamba, jika ketika dia meninggal dunia tidak ada amal satupun yang dia bawa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-khuruj minal millah, keluar dari agama Islam, murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 217, "Wa may yartad minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'malu fid dunya wal akhirah faulaika ashabun nar fiha khalidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agama Islam, kemudian dia mati
dan mati tetap dalam kekafirannya, mati dalam kemurtadannya, kata Allah, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka lah orang-orang yang akan dihapus semua amal kebajikannya di dunia bahkan nanti di yaumil akhirah. Faulaika ashabun nar fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka jahanam dan mereka akan kekal selama-lamanya di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menganut, barang siapa yang memeluk agama selain Islam, kata Allah, fala yuqbala minhu, Allah tidak akan pernah menerima amal ibadahnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Mengapa? Semua usahanya, semua jerih payahnya, semua kebaikannya gak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah rahimahullah, perkara yang bisa menghapus semua amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah al-isyraf billah, melakukan syirkul akbar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 65, wa laqad uhiya ilaika wa lal ladzina min qablika la in asyrakta la yakbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah telah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, dan sungguh telah aku wahyukan kepada engkau Muhammad, dan sungguh telah aku wahyukan kepada nabi-nabi, para rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berani berbuat syirik, maka seluruh amal ibadahmu akan aku hapus. Ini nabi dan seluruh para rasul diancam oleh Allah. Kalau berbuat syirik sekali saja, semua amal ibadah dihapus oleh Allah. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti pelaku syirik akan menjadi orang-orang yang betul-betul merugi. Mengapa? Semua ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alal jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, syirkul akbar, maka kata Allah, Allah haramkan pelakunya masuk ke dalam surga. Hukumnya haram, kata Allah, masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembali di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim semacam ini. Dan tidak ada kedzaliman yang paling zalim. Setelah kita dihidupkan oleh Allah, dikasih umur oleh Allah, dikasih kesempatan waktu oleh Allah, dikasih rizki oleh Allah, kemudian kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk perbuatan syirkul akbar, jima, sikap, sesaji, ataupun tumbal atau selainnya. Maka harus difahami bahwasanya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ada orang yang masuk neraka, kekal di dalam neraka dengan sebab gara-gara lalat. Dan ada orang yang masuk surga dan dia kekal di surga sebab gara-gara lalat. Sahabat bingung, mana mungkin hanya sebab lalat bisa kekal di neraka? Dengan sebab lalat orang bisa kekal di dalam surga. Kata Nabi, ada dua orang yang lewat suatu kaum, yang mana suatu kaum ini punya berhala. Tidak ada satupun yang dibolehkan untuk melewati kampungnya kecuali harus memberikan sesaji, harus memberikan persembahan, harus memberikan tumbal, harus memberikan sandingan kepada berhala. Maka laki-laki mengatakan, saya tidak punya apapun yang bisa aku gunakan untuk sesaji. Kata kaum, kasih sesaji walaupun hanya seekor lalat. Maka dicari lalat, ditepuk mati, diberikan sesaji, dijadikan sebagai tumbal. Kata Nabi, lewatlah laki-laki dan dia meninggal dunia. Kemudian dia meninggal dunia dan dia kekal masuk neraka Allah Subhanahu wa taala karena memberikan sesaji, memberikan persembahan kepada berhala walaupun hanya seekor lalat. Datang laki-laki yang kedua, dia mengatakan, enggak ada
Aku nggak mungkin memberikan persembahan, aku tidak akan mungkin memberikan tumbal. Karena sesungguhnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku, ibadah salatku, penyembelihanku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum ini merasa berhalanya diremehkan, merasa keyakinannya dilecehkan, maka laki-laki penggal lehernya meninggal dunia, meninggal dalam rangka untuk mempertahankan tauhid. Kata Nabi, dia masuk surga dan kekal di dalam. Ini masalah yang remeh, masalah lalat bisa menyebabkan kekal di neraka. Bagaimana dengan ingkung, bagaimana dengan kepala sapi, bagaimana dengan kepala kerbau, jauh lebih berat. Makanya belajar tauhid supaya kita paham. Berapa banyak orang yang nggak paham tauhid, mereka berbuat syirik dan nggak merasa, nggak tahu kalau itu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal perbuatan syirkul akbar itu menghapus seluruh kebaikan kita di dunia, bahkan nanti di yaumil qiyamah. Bahkan Allah haramkan pelakunya masuk surga dan tempat di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimahullah, merupakan perbuatan yang bisa menghapus amal ibadah kita adalah ar-riya. Kita beribadah tetapi bukan karena ridha Allah, bukan karena takut kepada Allah, bukan karena ingin mencari pahala Allah, tetapi ingin mencari sanjungan manusia, ingin mencari pujian manusia, ingin mencari kedudukan di hadapan manusia. Kata Nabi kita Muhammad SAW, inna akhbahu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling menakutkan, paling aku takutkan atas kalian kaum muslimin adalah syirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah SAW. Ya Nabi, apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu Nabi? Qala ar-riya, yakni perbuatan riya. Perbuatan riya paling ditakutkan oleh Nabi atas umatnya. Mengapa? Karena riya akan menghapus amal ibadah tersebut, akan menyebabkan amal ibadah yang dilakukan tidak ada nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, ala ukhbiruka bima huwa akhwalaikum minal masih dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang paling aku takutkan melebihi munculnya Dajjal kepada kalian? Padahal Dajjal itu fitnahnya luar biasa. Makanya sangat hebatnya fitnah Dajjal ini, sehingga menyebabkan banyak kaum muslimin yang mereka murtad dari agama Islam. Mereka mengakui ketuhanan Dajjal. Sungai diperintahkan kering, langsung kering. Tanaman yang hijau rayu diperintahkan kering, hancur, kemudian kering, hancur, lebur. Bahkan langit diperintahkan hujan, langsung hujan. Maka banyak di antara umat Nabi yang murtad, beriman kepada Dajjal, kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis Muslim dalam Kitabul Fitan, Nabi sabdakan, nanti ada seorang laki-laki yang menghunuskan pedangnya. Dia mengatakan, saya akan cari Dajjal. Ketika ketemu akan saya penggal lehernya. Begitu ketemu Dajjal, justru beriman kepada Dajjal, menjadi pengikutnya Dajjal. Begitu hebatnya fitnah Dajjal ini. Sampai-sampai Nabi mengajarkan kepada kita untuk isti'adah billah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya berlindung dari fitnahnya Dajjal, baik dalam salat fardu maupun salat sunnah. Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Karena begitu hebatnya fitnah Dajjal. Tapi Nabi masih bersabda, ala ukhbiruka mimma akhwafu alaikum minal masiihid dajjal. Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu hal yang jauh menakutkan dibandingkan munculnya Dajjal? Qalu bala ya Rasul. Iya ya Nabi, tunjukkan ya Nabi. Qala asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Qala, Nabi mentafsirkan syirik khafi itu, ayyakumar rajulu fayusalli fayuzannu salatahu
min ajli lima yara min nadri rajul. Jadi ketika ada orang sholat membaguskan sholatnya disebabkan karena ada orang yang menyaksikan. Ketika sholat sendirian hanya 2 menit, tapi kalau dilihat orang sampai 15 menit. Ketika infak sendirian hanya 1.000. Begitu dilihat orang dikeluarkan yang biru atau yang merah. Itu adalah sirkul khafi. Mengapa sangat ditakutkan oleh Nabi? Semua kaum muslimin illa man rahimah rabbuh akan terjangkit penyakit ini. Syirik khafi ini akan menjangkiti seluruh kaum muslimin kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha ikhlas, berusaha, berlatih terus. Karena kita harus berusaha, ya. Itu bukti ketika kita diajak oleh setan, ayo tampakkan, ayo tunjukkan, ayo demikian. Itu bukti kita punya iman. Cuman iman kita lemah ketika bisa diseret setan supaya kita riya, supaya kita sum'ah, atau supaya kita macam-macam. Dan itu akan menghapus amal perbuatan yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, jemaah rahimahullah, termasuk perbuatan yang bisa menghapus amal perbuatan kita, amal ibadah kita adalah berangkat kepada tukang ramal ataupun dukun. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man ata arrafan aw kahinan fasala an syai'in lam tuqbal salatu arba'ina yauman." Barang siapa datang ke tukang ramal atau datang ke dukun dan dia bertanya tentang yang gaib kepada dukun ini dengan sesuatu yang gaib, tapi belum membenarkan, hanya tanya. Kata Nabi, hanya tanya ke tukang ramal, hanya tanya kepada dukun, belum membenarkan, lam tuqbalu sholatu arba'ina yauman. Salatnya selama 40 hari 40 malam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya tanya, belum membenarkan. Tapi kalau tanya sesuatu yang gaib kemudian membenarkan, kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam Al-Bazzar sekaligus Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi telah bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasala an syai'in wa saddaqa bima akhbara faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa datang ke tukang ramal, datang ke dukun, dia bertanya sesuatu yang gaib kepada dukun. Dompet saya kemarin hilang, gimana sekarang posisinya? Ya, ini macam-macam, tanya macam-macam sudah. Saya mau nikah tanggal sekian, hari ini apanya apes atau enggak? Datang ke tukang ramal, datang ke dukun. Bertanya yang gaib, apalagi membenarkan, kata Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Berarti dia telah kufur dengan seluruh syariat yang aku bawa ini. Karena dukun itu enggak mungkin kerjasama kecuali dengan setan. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 101, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinnas sayatina kafaru yu'allimuna an-sihra." Sulaiman bukan orang kafir. Sulaiman seorang nabi, seorang rasul. Justru setan-setanlah yang kafir yang telah mengajarkan ilmu perdukunan kepada manusia. Karena orang-orang Yahudi mengatakan Sulaiman kafir, Sulaiman itu dukun, Sulaiman tukang sihir. Maka dibantah oleh Allah keyakinan Yahudi. Sulaiman bukan kafir, tapi Sulaiman seorang nabi dan rasul. Justru setan-setanlah yang telah kafir yang mengajarkan ilmu sihir, ilmu perdukunan kepada manusia. Yang kelima, jamaah rahimahullah, termasuk perkara yang bisa membatalkan amal perbuatan kita. Jadi ketika seseorang meminum khamar. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Man saribal khamra lam tuqbal salatu arba'ina sabahan." Barang siapa meminum khamar, sekali minum khamar, maka 40 hari 40 malam salatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia meninggal dunia belum bertobat,
maka diharamkan dia untuk minum khamar nanti di yaumil qiyamah. Artinya sulit dia akan masuk surga Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Man saribal khamra walam yatub." Barang siapa yang meminum khamar dan dia tidak bertobat minha, dari minum khamar, hurimaha fil akhirah, maka dia diharamkan untuk minum khamar nanti di yaumil akhir. Padahal khamar di akhirat nanti, ketika kita minum khamar tidak mabuk, semakin tampan, semakin cantik, semakin gagah, semakin kuat. Dan orang yang minum khamar di dunia, khamar di dunia itu memabukkan, hilang ingatannya, bisa gila dan macam-macam. Ya, dia minum khamar di dunia dan tidak bertobat sampai meninggal dunia, kata Nabi, diharamkan dia untuk minum khamar nanti di yaumil akhir. Aqulu qali hadza astaghfirullah innallaha al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Saya tambahkan sedikit jamaah rahimahullah, sebetulnya sangat banyak, ketika kita sebutkan satu-satu sangat banyak, luar biasa. Yang keenam jamaah rahimahullah, termasuk yang bisa menghapus amal ibadah kita ketika kita meninggalkan sholat asar dengan sengaja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hafizu 'ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah seluruh sholat 5 waktu, terutama sholat yang pertengahan. Para ulama khilaf yang dimaksud sholat wusta. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang dimaksud wusta ada sholat subuh. Tapi yang rajih pendapat jumhur, sholat wusta ada sholat asar. Berdasarkan dalil riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Mala Allah kuburahum wa buyutahum binnar kama sagiluna an sholatil wusta sholatil asri hatta ghurabatis syamsu." Semoga Allah penuhi rumah mereka, kuburan mereka dengan api, karena mereka telah menyibukkan kita kaum muslimin untuk menegakkan sholat pertengahan, sholat asar sampai terbenamnya matahari. Dan ini terjadi ketika perang Khandaq atau perang Ahzab. Nabi tidak bisa sholat asar sampai matahari terbenam. Jika Nabi sholat asar, kemudian sholat maghrib, selesai sholat maghrib sudah masuk isya, kemudian dikumandangkan adzan isya, kemudian langsung sholat isya. Jadi sholat asar ditinggalkan dengan sengaja, itu akan menghapus amal ibadah kita. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Man taraka sholatal asri faqad habita amalu." Barang siapa dengan sengaja meninggalkan sholat asar, maka seluruh amal ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat asar, seluruh amal ibadahnya akan dihapus oleh Allah, mulai sejak dia balik sampai ketika waktu dia meninggalkan asar tersebut. Maka bertobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang membatalkan amal jamaah rahimahullah ada alman, yakni mengungkit-ungkit pemberian yang telah kita kasihkan ke orang lain sehingga menyakiti mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 264, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala infak sedekah yang telah kalian keluarkan bil man, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang dikasih. Maka Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair mengungkit-ungkit pemberian sehingga menyakiti yang dikasih, ini termasuk kabair, kata dosa besar, dalam kitabnya Al-Kabair. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman juz yang pertama,
Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, salasun la yukallimu yawmal qiyamah wala yanzur ilaihim wa yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan yang nanti akan mendapatkan 4 adab sekaligus di hadapan Allah. Yang pertama, Allah tidak akan pernah memandang dengan rahmat. Allah memandang dengan penuh murka. Allah tidak akan pernah mengajak bicara dengan rahmat. Allah mengajak bicara dengan murka. Sekecil apapun dosanya akan dihisab dan disiksa oleh Allah. Bahkan bagi mereka adab yang sangat pedih. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi kita Muhammad al-musbil, laki-laki yang memakai sarung celana panjang melebihi 2 mata kaki. Banyak orang yang protes, masa demikian? Ini sabda Nabi. Kewajiban kita setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kewajiban kita meyakini seyakin-yakinnya kebenaran apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan semua kitab hadis kutubus sittah ada tentang hal ini. Semakna. Bukhari dalam Kitabul Libas ada juz yang ke-6. Muslim dalam Kitabul Iman juz yang pertama. Bahkan juga Muslim dalam Kitabul Libas. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Semua kitab hadis ada berkaitan tentang hal ini. Kalau ada dai yang dia mengingkari tentang hal ini dipertanyakan. Mungkin dia belum membuka kitab-kitab hadis ini. Yang kedua, al-mannan. Orang yang memberikan sesuatu kemudian mengungkit-ungkit sehingga menyakiti yang dikasih. Yang ketiga, wal munafiqu sil'atu bil halafil qadhib. Seorang pedagang untuk melanjutkan dagangannya dia sumpah-sumpah palsu. Yang terakhir jamaah rahimahullah, yang merupakan bisa membatalkan amal ibadah kita agar ketika kita lancang kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan merupakan bentuk kelancangan ketika kita berani membuat tata cara ibadah, tatanan aturan ibadah yang tidak pernah diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang yang beriman, jangan kalian lancang kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Dan takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Disebutkan dalam hadis sahih, nanti di yaumil qiyamah kata Nabi kita Muhammad SAW, aku akan membimbing kalian agar dekat dengan telagaku dan minum air telagaku, sebagaimana pengembala unta menggiring untanya agar masuk ke kandangnya. Kemudian ada beberapa umatku yang mereka diusir oleh malaikat, dihalau oleh malaikat, gak boleh minum di air telagaku. Aku mengatakan, ummati, wahai malaikat, itu umatku. Bagaimana bisa tahu? Karena bekas-bekas wudu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, innakum satub'atsuna yaumal qiyamah hurran muhajjalina min atharil wudu. Kalian akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan putih bersih bekas-bekas wudunya. Itu umatku malaikat. Kata malaikat, ya Muhammad, fa innaka la tadri ma yaf'alu ba'da mautik. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Mereka membuat tata cara ibadah yang baru di luar syariatmu. Mereka membuat suatu tuntunan yang baru di luar tuntunanmu. Maka kata Nabi, usir mereka malaikat. Bisa-bisa orang yang berbuat bid'ah membuat sesuatu ajaran di luar ajaran Nabi akan diusir untuk meminum dari air telaga Nabi kita Muhammad SAW. Cukuplah kita mengikuti firman Allah, sabda Nabi kita Muhammad SAW dan praktek selesai semua. Jemaah rahimahullah, inilah beberapa amalan yang bisa membatalkan sebagian amal ibadah kita, bahkan yang lain bisa membatalkan seluruh amal ibadah kita. Jika ketika datang nanti di yaumil qiyamah tidak ada kebaikan satupun di hadapan Allah, yakni ketika dia murtad atau berbuat syirik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir di sini kaum muslimin dimanapun mereka berada diberikan kelurusan akidah, diberikan semangat untuk ijba mengikut sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW, sehingga ini akan jadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samii'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zid 'alaina ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.